Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti saat ini. Teriring salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ayanda bunda, guru-guru dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfiansa, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan tausiah tentang hakikat dan hikmah puasa bagi umat muslim. Dalam bahasa Arab, puasa adalah asyam yang artinya al-imsaku anisya'i, yakni menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal sejenisnya dari fajar hingga terbenam matahari. Dengan niat memenuhi perintah dan takharub kepada Allah. Hakikat puasa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hakikat puasa, yaitu puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang keji. Jika kamu dicaci atau dicemooh orang lain, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Inilah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Inilah hakikat puasa, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah haramkan. Laghun mencakup segala bentuk perkataan dan perbuatan yang sia-sia, mulai dari gurauan soal lawan jenis hingga aktivitas yang tidak ada manfaatnya, sehingga rafaat adalah perbuatan keji yang menjerumus pada syahwat. Hakikat puasa juga mengelola emosi sehingga tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi. Bahkan kalau ada yang mencaci atau membuli, orang-orang yang benar-benar berpuasa akan bersabar dan cukup hanya bilang atau cukup merespon, yaitu saya sedang berpuasa. Meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat puasa adalah meninggalkan kebohongan dan kezaliman, yaitu malam yadah qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajjah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Berbohong memang tidak membatalkan puasa, tetapi pada hakikatnya ia bukanlah orang yang puasa. Pahalanya berkurang, bahkan hangus sama sekali. Meskipun seharian ia menahan lapar dan dahaga, apalagi jika kebohongannya berdampak besar. Misalnya,
sumpah palsu, menipu orang, mencuri, dan korupsi. Semakin besar dampak negatif yang timbul, semakin jauh ia dari hakikat puasa. Meskipun sama-sama berdosa, antara mencuri ayam tetangga dengan korupsi miliaran uang negara, tentu besaran dosanya berbeda. Bukanlah puasa jika seseorang masih suka berbohong, menipu, menzalimi orang lain, menzalimi hak banyak orang dengan korupsi, dan sejenisnya. Hakikat puasa adalah membentuk takwa. Hakikat puasa kemudian terangkum dalam tujuannya, yakni membentuk takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Inilah hakikat takwa. Membentuk pribadi bertakwa, maka orang yang benar-benar berpuasa, ia akan semakin taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah merangkum hakikat puasa saat menafsirkan ayat ini. Di dalam ibadah puasa itu terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta mensterilkan dari kotoran yang buruk dan akhlak yang hina. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tausiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.